Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri di tak hingga ya. Kembali dengan Mira Simamora. Ya, sebelum kita membahas beberapa contoh soal-soal pada kesempatan di awal ini, kita akan melihat kembali rumus-rumus identitas trigonometri ya, yang mungkin akan berkaitan dengan rumus-rumus nanti yang kita gunakan. Ya, ini ada beberapa penjumlahan dan selisih, rumus sudut terangkap ya. Kemudian ini juga perlu dipahami ya, untuk kosinus 2A sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A, atau kosinus alfa sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat setengah alfa. Ini kemungkinan akan kita gunakan dalam menyederhanakan soal nanti ya. Kemudian ada rumus limit trigonometri ya, pembahasan sebelumnya. Perhatikan nanti AX per sin BX atau sebaliknya sin BX per AX ini itu sama dengan A per B. Begitu juga dengan tangen ya. Ini juga nanti kita gunakan dalam penyederhanaan rumus. Oke, langsung saja kita bahas soal yang nomor 1 ya. Limit X menuju tak hingga 3X kali sin 1 per X ya. Untuk menyelesaikan ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ambil pemisalan. Misal, apa yang kita misalkan dari soal kita itu ada variabel X ya. Variabel X ini kita misalkan dengan 1 per Y ya. Jadi kalau X 1 per Y, maka Y sama dengan 1 per X, bertukar posisi ya. Maka karena limit kita tak hingga, X nya itu ganti dengan 1 per tak hingga, maka 1 per tak hingga itu hasilnya sama dengan 0 ya. Maka penyederhanaan rumus kita, tuliskan soalnya dulu, limit X nya ganti dengan Y ya. Karena tadi sudah kita gantikan tak hingga, maka ini Y nya menjadi 0, Y menuju 0 ya. Kemudian 3X, X nya ganti dengan pemisalan kita tadi, yaitu 1 per Y ya. 1 per Y sin ya, 1 per X ganti dengan Y, sin Y ya, 1 per X ganti dengan Y. Oke, selanjutnya kita sederhanakan. Ini menjadi 3 kali 1 per Y, 3 sin Y per Y ya. Artinya ini kita bisa menggunakan rumus identitas tadi trigonometri ya. Maka hasilnya sama dengan 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Jawabannya adalah E. Oke, nomor 1. Nomor 2. Limit X menuju tak hingga sin kuadrat 1 per X tambah 2 sin 1 per X dikurang 8. Ya, ini juga kita gunakan konsep sama seperti tadi soal nomor 1 ya. Kita kembali gunakan pemisalan. Misal, masih variabel X yang ada di soal, kita misalkan dengan 1 per Y. Maka Y berganti posisi menjadi 1 per X, maka X nya kita ganti menjadi tak hingga, itu hasilnya sama dengan 0. Maka kalau kita tulis kembali soal kita, limit X nya ganti menjadi Y menuju 0 ya, dari sin kuadrat 1 per X itu sama dengan Y, sin kuadrat Y tambah 2 sin 1 per X juga Y dikurangi dengan 8 sama dengan ya. Jadi karena ini sudah sederhana, kita tinggal substitusikan sin kuadrat 0, Y nya ganti dengan 0 ya, ditambah 2 sin Y 0 kurang 8. Nah, sin kuadrat 0, sin 0 itu sama dengan 0, di kuadrat pun tetap 0 ya. Ini juga 2 kali sin 0, sin 0 sama dengan 0 dikurang 8. Maka 0 tambah 0 dikurang 8 sama dengan min 8. Jawabannya adalah E. Oke, soal yang nomor 3. Limit X menuju tak hingga dari X kuadrat kali cos 1 per X dikurang 1 sama dengan ya. Kembali konsep yang tadi juga kita gunakan. Misal variabelnya tetap X ya, sama dengan 1 per Y, maka Y sama dengan 1 per X, Y sama dengan 1 per tak hingga, itu sama dengan 0.
maka soal kita limit X menuju, bukan X ya, Y, limit IX nya ganti dengan Y, X, Y sama dengan menuju 0 dari X nya ganti menjadi 1 per Y ya. Soal kita X nya tadi udah kita misalkan 1 per Y kuadrat kali kosinus 1 per X itu sama dengan Y kurang 1. Oke. 1 per Y bisa kita sederhanakan menjadi 1 per Y kuadrat ini ya. Maka ini bisa menjadi 1 per Y kuadrat. 1 kuadrat 1 Y kuadrat Y kuadrat. 1 per Y kuadrat kosinus Y. Dan ini tetap kosinus Y kurang 1. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan menjadi, supaya dia cantik bentuknya ya, minnya kita keluarkan. Ini ada min 1. Kemudian cosnya ini kan bernilai positif. Tadi sudah kita keluarkan min, supaya dia menjadi sempurna ini harus min. Supaya hasilnya positif, cos Y. Ya, ini 1 per Y kuadrat kita buatkan aja per Y kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya pada pembahasan ini min 1 kurang cos Y ini kita gunakan rumus identitas tadi yang di awal sudah kita sebutkan ya. Rumus apa yang kita pakai? 1 dikurang 2 sin kuadrat 1 per 2 Y. Ya. Nanti bisa dilihat di depan kembali ya untuk identitas ini untuk menggantikan nilai cos Y-nya. Ya. Kemudian per Y kuadrat. Masih ada Y kuadrat di bawah. Oke, selanjutnya kita sederhanakan dulu yang dalam kurung ya. Minnya tetap yang dalam kurung. 1 kurang 1. Ini yang bisa ketemu ya karena dia berbentuk angka. Ya, 1 kurang 1 habis. 1 kurang 1 habis berarti tinggal min 2 sin kuadrat setengah Y per Y kuadrat. Ya. Soal kita tinggal nih. Min 2 sin kuadrat. Ya. 1 kurang 1 0. Ya kan? Oke, selanjutnya kita selesaikan ke atas ya, kita naikkan ke atas ini. Ya, coba perhatikan sudah pas ya. Min 1 kurang cos Y. Cos Y-nya kita ganti menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah Y. Ya, 1 kurang 1 itu sama dengan 0. Ya, kemudian ini ada min ya. Ini tadi habis. 1 kurang ini berarti menjadi positif. Perhatikan. Ya, bisa dipahami ya. 1 kurang 1 0. Kemudian min ini ada tanda ininya. Ya. Oke, maka ini menjadi positif. Maka jadi tinggal min 2 sin kuadrat setengah Y per Y kuadrat. Ya. Nah, selanjutnya ini kita karena ini sin kuadrat setengah Y, berarti ini kan artinya min 2 sin kuadrat setengah Y kali sin kuadrat setengah Y. Nah, kemudian Y kuadrat ini bisa nggak kita rubah seperti ini? 2 kali setengah itu kan artinya 1 ya, 1 Y. Berarti ini baru Y, sementara di sini kan ada Y kuadrat ya. Kemudian 2 kali setengah Y. Ya, tidak merubah nilai ya. 2 kali setengah itu artinya 1, berarti ini tinggal Y, ini juga tinggal Y kali Y sama dengan Y kuadrat ya.
Apa tujuannya kita rubah seperti ini? Supaya bisa ketemu sama yang di atas. Ya, supaya bisa ketemu sama yang di atas. Yang mana ini? Ya, ini tadi sin kuadrat ini udah nggak ada ya. Sin kuadratnya sudah kita jabarin tadi. Maka tinggal min 2 ya. Min 2 ini kamu komponenkan min 2 per ini kita kalikan aja 2 kali 2. 4. Min 2 per 4. Kali sin setengah Y per setengah Y. Kali untuk yang ini. Ya kan? Kemudian untuk yang ini kembali. Ya. Sin setengah Y per setengah Y. Oke. Maka ini menjadi min 2 per 4. Ini jadinya sama ya. 1, ini juga 1. Berarti tinggal min 2 per 4 itu bisa disederhanakan menjadi min 1 per 2. Sama-sama bagi 2. Ya. Oke. Ya, demikian penjelasan tentang limit fungsi trigonometri menuju tak hingga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.